Kehadiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria. Ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah kita menghadap Tuhan dengan menaikkan kidung pujian. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria. Walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan, kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 yang kita bacakan secara responsoria. Ketika hati merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa.
Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amos 8 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakan, Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amos adalah salah satu dari banyak nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan nubuat dan peringatan kepada bangsa Israel. Amos sendiri adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan dari Tekoa. Dan ia tidak menganggap dirinya sebagai nabi, namun Allah mengutus dia untuk menyampaikan suara kenabian. Tanggung jawabnya tidak mudah, karena ia harus menyampaikan peringatan Allah tentang dosa-dosa bangsa Israel ketika bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat baik. Kekuasaan dan perekonomian mereka kuat, dan lagi mereka adalah bangsa yang religius. Mereka memperhatikan peraturan-peraturan ibadah dengan seksama. Ibadah-ibadah mereka diselenggarakan dengan meriah dan megah. Mereka rajin mempersembahkan korban-korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, juga mereka memberikan persepuluhan, dan juga nyanyian pujian-pujian yang indah mereka naikkan dengan merdu. Mereka sering mengatakan Tuhan Allah semesta alam menyertai mereka, dan bahkan mereka menantikan hari Tuhan. Kepada mereka inilah Amos harus menyampaikan bahwa Allah membenci ibadah mereka, dan mereka harus bertobat. Inilah masalahnya, saudara-saudara. Sementara mereka mengadakan ibadah-ibadah ritual yang megah, pada saat yang sama, mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidakadilan, pemerasan, suap, penipuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Mereka lakukan tanpa takut kepada Tuhan.
Berkali-kali Tuhan mengutus nabinya untuk memperingatkan mereka. Namun mereka tidak juga bertobat. Kesabaran Tuhan seolah-olah mereka manfaatkan untuk menunda pertobatan mereka. Orang yang mencintai kejahatan menunggu sampai saat-saat terakhir sebelum mereka bertobat. Namun melalui penglihatan keempat, melalui Amos, Tuhan menyatakan dosa mereka sudah matang untuk dihukum. Keputusan Tuhan tidak ditunda dan akan segera terlaksana. Ibadah-ibadah mereka tidak dapat meluputkan mereka dari penghukuman jika mereka tidak bertobat. Lalu bagaimana dengan kita? Jika ibadah kita sungguh-sungguh mengungkapkan syukur dan persembahan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah, maka apa yang Allah kehendaki, itulah yang kita kerjakan. Ketaatan kita bukan hanya di dalam ibadah-ibadah, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, yang sudah Ia nyatakan dalam firman-Nya. Berkat-Nya kita terima dengan syukur, perintah-Nya kita terima dan kita jalankan dengan sukacita, dan teguran-Nya kita terima dengan rendah hati, dan kita responi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan pertobatan. Dan buah yang kita hasilkan adalah kasih, kebenaran, dan keadilan, bukan kejahatan. Kita harus bersyukur jika Roh Kudus masih mau menegur kita saat ini, saat kita merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk membenahi diri agar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang percaya pasti mempunyai pergumulan, namun pergumulan apapun tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjaga hidup kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga bersyukur Tuhan berkarya melalui gerejanya untuk menyuarakan kasih, kebenaran, dan keadilan di tengah berbagai tantangan, baik di perkotaan maupun di pos-pos perkes. Pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan diberikan kepada jemaat dan masyarakat sekitar menghadapi berbagai isu ekonomi dan sosial. Beberapa jemaat dan pos perkes harus menghadapi penolakan dari lingkungan yang tidak menghendaki kehadiran gereja. Namun sukacita harus tetap ada di tengah persekutuan jemaat yang bersandar pada pertolongan Tuhan untuk tetap melayani dan bersakti, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kiranya baik hidup, ibadah kita, maupun pelayanan dan kesaksian, serta hidup kita sehari-hari, dapat menyenangkan hati Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita manfaatkan untuk kasih kebenaran dan keadilan. Sehingga berkat dan penyertaan Tuhan bukanlah perkataan religius semata, melainkan sungguh-sungguh ada dan kita rasakan dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Amin.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau mengenal kami satu persatu. Teguran-Mu kiranya menggerakkan kami untuk segera bertobat dari dosa dan kesalahan kami, dan bersemangat untuk hidup dalam kehendak Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami dan mengaruniakan keselamatan kepada kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dan pos-pos Pelkes GPIB di berbagai tempat. Kiranya Engkau sertai dalam gumul juang mereka untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Malam ini dalam rangka bulan Pelkes, secara khusus kami berdoa untuk gereja pos Pelkes Bandar Klipa, GPIB Penil Kampung Kolam, Mupel Sumut Aceh. Kiranya Tuhan berkati para pelayan dan jemaat serta masyarakat di sana. Tuhan berkati pelayanan mereka di tengah jemaat dan masyarakat, dan kiranya kehadiran mereka di tengah-tengah perbedaan Tuhan sertai. Kami berdoa untuk para pendeta, penatua, diaken, PHMJ, koordinator sektor 1 sampai dengan 10, serta unit misioner, para pelayan dan pengurus pelkat dan komisi-komisi, panitia-panitia dan BPPJ. Kiranya Engkau berkati dan sertai mereka dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka, sesuai dengan peran dan jabatan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, dan perlindungan. Tuhan berkati dan sertai mereka satu persatu dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan di tengah pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pemilihan diaken penatua periode 2022-2027. Dalam proses perenungan dan persiapan pembinaan bakal calon diaken penatua, kiranya Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau berkati setiap tahap-tahap yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara, serta aparat keamanan. Kiranya Engkau sertai dan berkati. Engkau berikan hikmat, agar dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, untuk kedamaian dan kesejahteraan bangsa, segalanya sesuai dengan kehendak Allah. Engkau berkati juga mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19, dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat, baik dalam bentuk pemberian vaksin maupun dalam penegakan prokes. Kiranya Engkau berkati. Juga Engkau berkati tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Engkau sertai mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit. Sektor 1, Saudara Rusel Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Elie Lolong Walangitang. Sektor 2, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Arore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka. Sektor 3, Bapak Sukaryanto, Ibu Margaret Tapaat, Ibu Meiti Soisai. Sektor 4, Ibu Rusliana Siahaan. Sektor 5, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung di Rumah Sakit Mitra Jatinegara, Ibu Meske Sujadi, Bapak Peter Lekahena, Ibu Kitty Mari Lekahena. Sektor 6, Saudara Hendrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi K. Sihonding, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsih Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Darmawan, dan Bapak Max Sariwating. Sektor 7, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsih Damanik, Ibu Mari Lau, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun. Sektor 8, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Fidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu. Sektor 9, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok. Sektor 10, Ibu Efrin Matita Putih, Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole. Kiranya Engkau sertai mereka ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, Engkau berkati setiap perawatan yang diberikan. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, untuk dapat sembuh kembali
menjalankan aktivitas mereka seperti semula. Bapa, Engkau juga tahu apa yang menjadi pengharapan dan pergumulan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Juga setiap orang dalam jemaat kami, setiap pribadi dan setiap keluarga, tua dan muda. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang kami doakan, kiranya Engkau selalu memberikan hanya apa yang terbaik menurut pandangan-Mu, apa yang sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kembali kita memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakan persembahan sebagai tanda syukur ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini agar dapat dipakai sebagai alat penunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Kendati goncang semesta, Tuhanlah
di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.